hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, siapa nih? Kita kedatangan teman baru loh. Ayo coba kenalan dulu yuk. Oke. Hai teman-teman semua. Hai Kariska. Hai. Perkenalkan, nama aku Ebek. Wek 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 wek. Oh, halo adik Ebek. Siapa adik-adik namanya? Adik Ebek. Yeay. Nah, adik Ebek bakal nemenin Kariska untuk mimpin ibadah pada hari ini tanggal 27 Juni 2021. Yeay. Nah, tapi sebelum itu kita satu dulu yuk adik Ebek. Yuk. Oke teman-teman, kita bersatu dulu ya. Yuk semuanya kita satu dulu ya. Satu dulu dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu pertama, judulnya Ku daki 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 gunung yang tinggi. Yeay, ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Ayo teman-teman. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembuka. Tapi sebelum itu, Kak Olive juga kedatangan teman baru nih. Siapa ya, coel-coel ah? Halo Kak Olive, halo teman-teman. Nama aku Omba. Halo Om Mbak, salam Halo. kenal ya. Nah, jadi tadi kan namanya ada Ebek, sekarang ada Om Mbak. Jadi Impa hari ini ditemani oleh Ebek dan Om Mbak. Yeay. Ebek, Om Mbak, kita mulai yuk ibadahnya. Ayo. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Samuel. Adik-adik siapkan sikap doanya ya, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Restuin baik, kami anak-anakmu bersama tetelayan. Kami mau beribadah Impa di pagi ini. Tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Haleluya, amin. Terima kasih adik Samuel. Nah, Om Mbak, sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua dari Kidung Ceria nomor 17, judulnya Burung Pipit yang Kecil. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik.
kita akan masuk dalam pembacaan nats pembimbing yang akan dibawakan oleh teman kita nih adik ebek. Siapa ya? Siapa ya? Oh, namanya teman kita Bastian. Ya, betul. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Teman-teman jangan lupa buka Alkitabnya ya, dan kita baca NP bersama-sama. Baik, silakan adik Bastian. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, adik-adik, sesuai dengan nats pembimbing kita hari ini kita diajarkan untuk saling mengasihi loh sesama teman-teman kita. Bukan hanya kepada teman-teman adik-adik, tapi pada papa mama, kakak adik juga. Dan juga bahkan musuh kita pun, orang yang kita nggak suka, kita harus tetap saling mengasihi loh. Ya kan, Om Mbak, Ebek? Betul. Nah, kita harus doakan mereka. Pokoknya kita tetap selalu ada kasih untuk mereka. Nah, adik-adik juga kalau mau mengasihi harus dengan tulus hati adik-adik. Jangan karena adik-adik ingin dapat hadiah. Pokoknya adik-adik tetap saling mengasihi dan tetap mendoakan ya. Kak Olive, sekarang kita mau ngapain ya? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nats pembimbing nih. Sekarang kita mau bernyanyi lagu ketiga, Om Mbak. Dari Kidung Ceria berapa? Dari Kidung Ceria nomor 83. Judulnya Karena Kasihnya Padaku. Ya, mari nyanyi bersama-sama. Ebek, sekarang kita mau baca Alkitab nih. Oh iya, teman-teman, sekarang kita mau baca Alkitab. Teman-teman buka Alkitabnya ya, dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Yang akan dibacakan oleh siapa, Om Mbak? Yang akan dibacakan oleh teman-teman kita ada Keisha Ada Madeline dan Noah. ya teman-teman, kita baca Alkitabnya. Ayo teman-teman. Dua Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Allah.
Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kak Andre berjumpa lagi dengan kalian semua. Saatnya kita akan mendengar cerita pada hari ini. Tentu adik-adik mau tahu kan ceritanya apa? Udah gak sabaran lagi? Kak Andre cuma berpesan, silakan duduk yang manis dan tolong perhatikan cerita pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Ita. Selamat hari Minggu Kak Andre. Waduh, Kak Ita bawa apaan sih? Aku bawa donat. Kak Andre mau? Oh pasti mau dong Kak Ita. Berkat Tuhan masa ditolak sih. Ya udah. Aku sih ada bawa beberapa Kak. Iya. Mau boleh? Boleh Kak Ita. Makasih loh ya. Ya sama-sama Kak Andre. Aduh Kak Ita, masa Kak Andre sama Kak Ita aja yang mau nikmati berkat ini? Ada saudara kita nih, Kak Ita. Gimana nih? Kita tawarin yuk. Boleh? Ya. Maaf Pak, sudah selesai kerjanya Pak? Sudah ya? Pak, kami ada donat nih. Bapak mau? Mau. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Iya. Selamat menikmati ya Kak Ita. Senangnya kita bisa berbagi ya Kak Ita ya. Adik-adik, adik-adik masih ingat nggak yang jadi MC pada waktu perayaan HUT KKPA yang ke-62 tahun? 2 minggu yang lalu. Kalau nggak salah ya Kak Ita. Apa? Tahu? Adik-adik tahu nggak siapa yang jadi MC? Ya, betul. Siapa Kak? Kak Ellen Kak. Ya, Kak Ellen dan Kak Wendy. Ya, betul. Ya adik-adik, yang menjadi MC pada waktu HUT KKPA yang ke-62 adalah Kak Ellen dan Kak Wendy. Tapi Kak Andre, waktu Kak Wendy jadi MC, Kak Andre lihat nggak? Kak Wendy kayaknya nggak pakai sepatu loh. Oh iya Kak Ita. Kak Andre juga nggak tahu tuh. Emang kenapa ya Kak Ita kakinya? Jadi gini adik-adik, beberapa waktu yang lalu Kak Wendy kecelakaan motor. Terus kakinya ada yang buka sampai dijahit. Jadi kemarin waktu jadi MC, Kak Wendy nggak pakai sepatu Kak. Nah, Kak Andre, waktu Kak Andre dengar Kak Wendy sakit, Kak Andre besok nggak ke rumahnya Kak Wendy? Aduh Kak Ita, Kak Andre nggak sempat, tapi Kak Andre bawa dalam doa sih Kak Ita. Oh ya. Ketika kita mengetahui teman kita ada sakit, teman kita mungkin kecelakaan ataupun mengalami musibah, dan kita tidak bisa datang ke rumahnya, kita bisa mendoakan supaya yang sakit bisa cepat sembuh, kemudian yang sedang berduka Tuhan kasih sukacita, kita kasih kekuatan, penghiburan. Ya, jadi adik-adik, apapun yang kita bisa lakukan, berbagi ataupun kita melayani, kita bisa melakukannya dengan hati yang tulus, Kak Ita. Dan sukacita. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini ya. Apa yang adik-adik lihat? Ya, ada adik-adik yang menjadi pemulung. Mereka membantu orang tuanya. Lalu gambar berikutnya ada juga adik-adik yang mencari barang-barang plastik di tempat pembuangan sampah. Tapi sangat serem sekali adik-adik. Kenapa? Mereka melakukannya tanpa sarung tangan, tanpa alas kaki. Tapi begitulah kehidupan yang mereka jalani karena mereka ingin hidup. Walau resikonya mereka harus menjalaninya di tempat yang kotor dan berpenyakit itu.
Lalu adik-adik setelah melihat gambar tadi, apa yang bisa adik-adik bantu? Nah, kakak mau nyambung dalam firman Tuhan hari ini, yaitu tentang teladan Tuhan Yesus yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk bisa segera membantu saudara-saudara mereka yang berada di Yerusalem yang sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain. Karena kondisi penduduk di Yerusalem, mereka sangat kelaparan. Rasul Paulus mengingatkan berulang kali untuk jemaatnya di Korintus dapat membantu orang-orang di Yerusalem, baik bantuan berupa makanan, minuman, pakaian, atau apapun yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, jika adik-adik mempunyai teman yang perlu dibantu, apakah itu berupa makanan, minuman, ataupun kebutuhan mereka yang lain, apakah adik-adik siap? Apakah adik-adik segera membantu teman adik-adik, atau adik-adik menunggu sampai ada kabar bahwa teman adik-adik itu butuh pertolongan orang lain? Adik-adik, kita berharap adik-adik yang mempunyai berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan melalui orang tua adik-adik, di mana adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa makan yang cukup, adik-adik punya mainan dan lain-lain. Adik-adik bisa berbagi kepada teman adik-adik yang membutuhkan, baik itu makanan, minuman, ataupun mainan adik-adik, sehingga adik-adik sejak saat ini adik-adik sudah bisa melakukan pelayanan kasih dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan sebagai ungkapan syukur adik-adik bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya kepada adik-adik, dan adik-adik menikmati berkat Tuhan yang luar biasa itu dengan berbagi dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik tetap semangat, selalu berbuat baik, saling melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mbak, jadi cerita yang telah dibawakan oleh Kak Ika dan Kak Andre hari ini mengajarkan kita supaya kita mau berbagi kepada sesama, kepada siapapun juga. Seperti itu. Betul, Ebek. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini dari Kidung Ceria 205, judulnya Aku suka membagi. Yuk nyanyi sama-sama teman-teman. Ayo, let's go. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, kata aku yang kena. Jangan miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ya kan, Kak Rizka? Iya, adik-adik disiapkan ya uang persembahannya. Lalu kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 122, judulnya Sekarang Bersyukur. Teman-teman siapkan juga celengannya ya. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Sekarang bersyukur.
Ebek, betul. Doa syafaat akan dibawakan oleh teman-teman kita. Ada Michael, Ada Romila, ada Boy, dan ada William. Yuk teman-teman, siapkan sikap doanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami selama pandemi corona ini. Aku mohon penyertaan dan kesehatan hanya diri-Mu Bapa. Lindungilah kami selalu melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kami tubuh yang sehat. Lindungilah para dokter dan pekerja sosial yang berhadapan dengan virus ini. Kami percayakan kesehatan kami hanya kepada tangan-Mu. Tuhan, berkatilah orang tua kami agar sehat selalu, agar tetap bisa menjaga kami. Berkatilah juga teman-teman kami yang ada di sekolah. Semoga sehat-sehat terus. Berkatilah juga sekolah kami, guru-guru dan kepala sekolah, agar mereka sehat-sehat terus. Ya Tuhan, saya mau berdoa untuk kakak Layan. Tuhan bantulah mereka untuk terus melayani dan beri mereka kesabaran, kekuatan dalam melayani kami untuk terus memuji nama-Mu. Buat para pendeta dan pemimpin gereja, ya Tuhan bantulah mereka dalam melayani para jemaat dengan cara yang baik dan kreatif, agar kami dapat terus mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Kiranya juga Tuhan berkati gereja kami dan para presbiter. Kau lindungi dan Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa supaya bangsa Indonesia bisa terus maju. Kami juga mau berdoa supaya COVID-19 ini tidak ada lagi di muka bumi. Kami juga mau berdoa supaya orang-orang bisa bebas lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini supaya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu dan akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 27 Juni 2021. Bagian pertama, perhatikan gambar-gambar ini. Lalu, lingkari gambar yang menunjukkan perbuatan kasih berbagi dengan sesama. Bagian kedua, perhatikan juga 3 gambar ini. Jika adik-adik berjumpa dengan saudara-saudara seperti di gambar, bagaimanakah perasaanmu serta apakah yang adik-adik akan lakukan? Tulis di tempat yang telah tersedia. Bagian ketiga, perhatikan 3 gambar berikut. Lalu, pilih satu saja
perbuatan yang pernah adik-adik lakukan, lalu tuliskan perasaanmu setelah berbuat itu di sebelah gambarnya. Terakhir, lengkapi firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Selamat mengerjakan, jangan lupa tulis nama dan segera kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu terakhir nih ya, Bek. Nah, lagu terakhir itu dari Kidung Ceria 176, judulnya Allah adalah kasih. Nyanyi bersama-sama teman-teman. Ayo. Adik-adik, sekarang kita udah di akhir ibadah. Makasih ya Omba dan Ebek udah nemenin Kak Rizka dan Kak Olive tadi dalam membawakan ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kita mau doa penutup sebelum menutupi ibadah hari ini adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami agar minggu depan kami juga dapat bertemu kembali ya Tuhan dalam IHMPA virtual ini. Berkatilah Tuhan Yesus kehidupan kami seminggu ke depan. Dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa serta permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.